Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Trilestari dengan NPM 21010110181. Video ini ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah Akidah Akhlak yang bertema iman kepada Allah. Pengertian tauhid. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), tauhid adalah keesaan Tuhan. Ilmu tauhid adalah ilmu atau ajaran tentang keesaan Tuhan dengan hati bulat, kuat, teguh dalam keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan. Mentauhidkan: 1. Bersatu, pusat atau jantung, serukan kepada semua orang menyembah Allah saja. 2. Mengakui keesaan Tuhan. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada yuwahidu. Secara etimologis, tauhid berarti kesatuan. Artinya, iman atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, lajang, satu. Pemahaman ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah, mempersatukan Tuhan. Dalam istilah syar'i, tauhid berarti menyatukan Allah dalam hal menciptakan, mengendalikan, mengatur, dan mensucikan atau tulus ibadah hanya kepadanya, meninggalkan ibadah selainnya, dan menegakkan asma'ul husna dan sifat-sifat al-unya untuknya, dan mensucikannya dari kekurangan dan cacat. Asal-usul arti tauhid adalah memastikan bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutunya. Oleh karena itu disebut ilmu tauhid, karena bagian terpentingnya menetapkan sifat wahdah, satu, bagi Allah dalam zatnya dan dalam tindakannya, menciptakan seluruh dunia dan bahwa Dia sendiri juga tempat kembalinya seluruh alam dari segala tujuan. Keyakinan tauhid sebagai pegangan hidup wajib dijadikan pangkal atau sumber pikiran umat tauhid. Dengan arti ketentuan-ketentuan Allah harus menerangi dan menghidupi roh dan memberikan nur yang membukakan pikiran dan alam pikiran. Tauhid merupakan esensi Islam. Dengan tauhid, Rasulullah SAW membebaskan manusia dari belenggu budaya jahiliyah yang serat dengan ketidakadilan, kezaliman, dan kebiadaban. Dengan tauhid, Rasul mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada masyarakat Madinah dengan membangun masyarakat yang demokratis, egaliter, dan beradab. Yang kedua, pembagian tauhid. Berdasarkan pokok bahasan dalam kajian tauhid di atas, maka tauhid diklasifikasikan kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tindakan pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa segala ibadah yang diperbolehkan olehnya. Jadi, seorang hamba yang bertauhid dengan tauhid uluhiyah ini akan menjalankan segala ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Materi tentang tauhid uluhiyah yaitu pengenalan seorang hamba tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh beribadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi, jika sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya dilakukan bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu dilarang untuk dilakukan. Tauhid uluhiyah ialah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga merupakan hasil lain keyakinan alamiah warisan yang terdapat dalam diri manusia. Jika eksistensi kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaturan dan pengarahan hidup kita diserahkan kepadanya. Anda mungkin telah menyadari bahwa Al-Quran memandang politisme sebagai sebuah dosa. Ketika dosa-dosa besar diperhitungkan, politisme berada di puncak daftarnya. Demikian dikatakan oleh politisme dalam praktiknya berarti menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun si penyembah tidak mempercayai bahwa sembahannya itu patut disembah dan hanya menyembahnya karena kepentingan-kepentingan tertentu.
Tauhid uluhiyah ini berhubungan erat dengan dua hal, yaitu yang pertama amal atau perbuatan dan yang kedua ibadah. Supaya kedua hal tersebut mendapat pahala, maka diwajibkan untuk setiap muslim agar meyakini kepentingannya, niat atau ikhlas di dalam beramal dan beribadah. Para ulama telah sepakat, niat yang murni sangat berperan penting dalam meridhoi amal dan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, tauhid rububiyah. Rububiyah berasal dari kata rob yang digunakan dengan penggunaan hakiki dan juga digunakan untuk yang lain secara majazi atau idhafi dan tidak untuk lainnya. Dan karena Allah adalah Rob yang hak bagi semesta alam, maka Dia sajalah yang khusus dengan ketentuan tanpa yang lain. Wajib mengesahkannya dalam kebutuhan dan tidak menerima adanya sekutu baginya dalam ketuhanannya, yaitu sifat ketuhanan, tidak mungkin ada yang lain dari makhluknya. Tauhid ar-rububiyah diambil dari salah satu nama Allah Ar-Rabb yang memiliki beberapa makna, yaitu pemeliharaan, pengasuh, pendamai, pelindung, penolong, dan penguasa. Secara umum, tauhid rububiyah dapat diartikan mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, seperti menciptakan, menguasai, memberi rezeki, mengurusi makhluk dan lain-lain, yang semuanya hanya Allah semata yang mampu dalam semua alam semesta, dan semua orang meyakini adanya Rob yang menciptakan, menguasai dan lain-lain. Setelah mengetahui bahwa penciptaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan bahwa keberadaan dan manajemen kita hanya berada di tangannya, kita juga harus percaya bahwa tak seorang pun selain Dia yang mempunyai hak untuk memerintah dan membuat hukum bagi kita. Dan tauhid rububiyah ini menegaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan dari ketiadaan. Yang dimaksud dengan ini adalah bahwa alam semesta ini diatur oleh mubadir atau pengolah, salah satu pengendali tidak terikat dengan siapapun atau apapun dalam pengolahan dan kependabirannya. Dialah Allah penguasa alam semesta ini. Yang ketiga, tauhid al-asma wa asy-syifat. Tauhid al-asma wa asy-syifat adalah penepatan dan pengakuan yang kokoh atas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang luhur berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah dalam sunnahnya. Mayoritas ulama salaf, yakni ulama yang konsisten dalam mengikuti sunnah Rasulullah, pandangan para sahabat dan tabi'in yang syahid, menetapkan segala nama dan sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan apa-apa yang dijelaskan oleh Rasulullah baginya tanpa melakukan tahlil atau penolakan, tahrif atau perubahan dan penyimpangan lafaz dan makna, tamsil atau penyerupaan, dan takyif atau menanyakan terlalu jauh tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Itikad Ahlus Sunnah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala didasari atas dua prinsip. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan dari semua sifat-sifatnya, kurang secara mutlak seperti mengantuk, tidur, lemah, bodoh, mati dan lainnya. Yang kedua, Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangannya sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Yang C, hakikat dan konsekuensi syahadat. Dalam kalimat ihsan, la ilaha illallah, terkumpul keutamaan yang banyak dan faedah yang bermacam-macam. Akan tetapi, keutamaan tersebut tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya jika sekedar diucapkan saja. Dia baru memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya dengan keimanan dan melakukan kandungan-kandungannya. Di antara keutamaan yang paling utama adalah bahwa orang yang mengucapkannya dengan ikhlas semata-mata karena mencari ridhonya, maka Allah Ta'ala haramkan baginya api neraka. La ilaha illallah maknanya adalah tiada yang disembah di langit dan di bumi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya.
Konsekuensi la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah, dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun sebagai keharusan dari penetapan la ilah. Banyak orang yang mengikrarkan tetapi melanggar konsekuensinya, sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan, baik berupa para makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, serta para taghut lainnya. Mereka berkeyakinan bahwa tauhid adalah bid'ah. Mereka menolak para dai yang mengajak kepada tauhid dan mencela orang yang beribadah hanya kepada Allah semata. B. Konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah, yaitu mentaati, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarang, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah dan muhdasat atau baru, serta mendahulukan sabdanya di atas segala pendapat orang yang membatalkan syahadat, yaitu hal-hal yang membatalkan Islam, karena dua kalimat syahadat itulah yang membuat seseorang masuk dalam Islam. Mengucapkan keduanya adalah pengakuan terhadap kandungannya dan konsisten mengamalkan konsekuensinya berupa segala macam syiar-syiar Islam. Jika ia menyalahi ketentuan ini, berarti ia telah membatalkan perjanjian yang telah diikrarkannya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Yang D. Perbuatan syirik. Syirik adalah tindakan mempersekutu Allah SWT. Pelakunya disebut musyrik. Menurut etimologi, syirik berasal dari kata serakah yang berarti sekutu atau serikat. Syirik merupakan kesalahan yang mendasar pada akar seluruh perbuatan dosa atau pelanggaran. Syirik merupakan persekutuan sesuatu dengan Tuhan. Tuhan adalah maha mutlak. Hal ini berarti bahwa Dia adalah maha sempurna, Dia adalah totalitas, Dia adalah yang maha nyata, dan tidak ada satupun yang dapat ditambahkan kepadanya dan tidak ada yang dikurangkan darinya. Dia adalah salah satu dan tidak dapat terbagi. Yang pertama, syirik di dalam asma dan sifat. Syirik akbar atau besar. Syirik besar adalah segala sesuatu yang mengandung pemalihan atau semua sebagian bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengandung penolakan terhadap salah satu kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara yang mendasar dalam Islam atau mengandung penolakan terhadap hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang telah diketahui kemudaratannya dalam Islam. Syirik ashar kecil atau riya. Hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, akan tetapi pelakunya wajib untuk bertaubat. Akan tetapi bukan hanya riya saja yang termasuk syirik ashar. Riya termasuk syirik ashar, namun tidak semua syirik ashar hanya berupa riya. Syirik khafi atau tersembunyi, yaitu seorang beramal dikarenakan keberadaannya orang lain. Hal ini pun termasuk riya, dan hal ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam sebagaimana Anda ketahui, namun pelakunya wajib bertaubat. Syirik yang terkait dengan kekhususan Allah Ta'ala. Yang pertama, syirik di dalam rububiyah. Sesungguhnya Rob kalian hanyalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu Dia beristiwa di atas arsy dan menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, hak menciptakan memerintah hanya milik Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Muhammad ayat 19. Juga firman Allah Azza wa Jalla, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan siapapun. Surah An-Nisa ayat 36. Syirik yang terkait dengan kekhususan Allah Ta'ala. Yang pertama, syirik di dalam rububiyah.
Sesungguhnya Rob kalian hanyalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia beristiwa di atas arsy dan menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, hak menciptakan memerintah hanya milik Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Muhammad ayat 19. Juga firman Allah Azza wa Jalla, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan siapapun. Surah An-Nisa ayat 36. Menyimpang dari kebenaran dalam mengimani nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Yang ketiga, syirik menurut letak terjadinya. Syirik iqtiqadi, syirik yang berupa keyakinan. Misalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberi rizki pada kita. Namun di sisi lain, ia juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir yang digariskan kepada kita. Hal ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Syirik amali, yaitu setiap amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan seperti menyembelih untuk selain Allah dan bernazar kepada selain Allah dan lainnya. Syirik lafzi, yaitu setiap lafal yang dihukumi atau syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Seperti perkataan sebagian orang, tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau, dan aku bertawakal kepadamu. Kalau bukan karena Allah dan si fulan, maka akan begini dan begitu. Dan lafal-lafal lainnya yang mengandung unsur kesyirikan. Faktor-faktor yang merusak tauhid. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah lawan dari tauhid, yaitu sikap menyekutukan Allah secara zat, sifat, perbuatan, dan ibadah. Adapun syirik secara zat adalah dengan meyakini bahwa zat Allah seperti zat makhluknya. Akidah ini dianut oleh kelompok Mujasimah. Syirik secara sifat artinya seorang meyakini bahwa sifat-sifat makhluk sama dengan sifat-sifat Allah. Dengan kata lain, bahwa makhluk mempunyai sifat-sifat seperti sifat-sifat Allah. Tidak ada bedanya sama sekali. Syirik secara perbuatan artinya seseorang meyakini bahwa makhluk mengatur alam semesta dan rezeki manusia seperti yang telah diperbuat Allah selama ini. Yang kedua, bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, menyembah patung atau berhala. Yang kedua, menyembah matahari. Yang ketiga, menyembah malaikat dan jin. Yang keempat, menyembah para nabi. Yang kelima, menyembah rahib atau pendeta. Yang keenam, menyembah taghut. Yang ketujuh, menyembah hawa nafsu.